Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di kelas 11 dengan mata pelajaran kimia. Untuk kelas 11, kimia kelas 11 semester ini akan bersama dengan saya. Ini adalah profil singkat mengenai diri saya. Baik, jadi materi pertama kita untuk semester 1 ini adalah tentang hidrokarbon. Ya, seringkali setiap belajar kimia, pertanyaan yang muncul adalah untuk apa belajar kimia? Manfaatnya apa belajar kimia? Jadi ternyata untuk belajar hidrokarbon ini manfaatnya banyak sekali. Di kehidupan sehari-hari banyak sekali materi-materi yang ternyata merupakan senyawa hidrokarbon seperti korek gas, gas LPG. Ini memberikan manfaat yang besar sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya dalam materi ini adalah menjelaskan cara mengidentifikasi adanya unsur C, H, dan U di dalam senyawa karbon. C di sini adalah karbon, H ini adalah hidrogen, dan U adalah oksigen. Jadi diharapkan setelah belajar ini Ananda dapat menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi adanya unsur C, H, dan U di dalam senyawa karbon. Ini adalah peta konsep materi seperti yang ada di dalam buku paket yang Ananda pegang. Jadi materi pertama yang akan kita pelajari adalah uji keberadaan unsur C, H, dan U dalam senyawa karbon. Baik, senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Ini semuanya adalah senyawa karbon. Ya, ada karbonnya semua, ada C-nya. Ada C-nya urea, gula, alkohol, formalin yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Kemudian aseton, ada karbonnya juga. Aseton ini untuk membersihkan cat kuku atau kutek. Kemudian cuka yang sering dipakai di bakso, ya. Dan ini semuanya adalah senyawa karbon. Nah, lalu hidrokarbon itu yang mana? Hidrokarbon ini adalah bagian dari senyawa karbon. Hidrokarbon ini hanya mengandung C dan H saja. C dan H saja. Kalau yang senyawa karbon masih umum, selain ada C, H, ada U-nya juga. Ya, jadi senyawa hidrokarbon dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen saja. Jadi berasal dari kata hidrogen, karbon, H dan C. Nah, selanjutnya dalam gas LPG ini sebenarnya mengandung apa? Tadi kan contoh senyawa hidrokarbon katanya gas LPG. Jadi sebenarnya apa sih yang terdapat di dalam gas LPG? Ternyata di dalam gas LPG itu ada 3 komponen hidrokarbonnya, yaitu ada propana, etana, dan butana. Ini rumus kimianya C3H8, C2H6, C4H10. Jadi semuanya ini adalah hidrokarbon. Hanya mengandung C dan H saja. Kalau di dalam korek gas itu adanya hanya butana saja. Ini manfaatnya di kehidupan sehari-hari bisa dijadikan sebagai bahan bakar, ya. Kemudian inti permasalahannya adalah bagaimana menguji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon, gitu ya. Di laboratorium, atau mungkin ini juga bisa dilakukan di luar laboratorium. Yang kita lakukan pertama kali adalah membakar sampelnya. Sampel artinya bahan, benda, materi yang diduga senyawa karbon.
yang diduga senyawa karbon. Misalnya ada orang tertangkap di bandara, dituduh membawa sabu-sabu narkoba gitu ya. Lalu orang itu mengatakan bukan, ini bukan narkoba, ini tepung, karena mirip bentuknya ya. Jadi orang itu mengatakan ini tepung, maka dibuktikan saja kalau memang barang tadi, benda tadi adalah tepung, seharusnya dia akan positif dengan uji CHO ini, karena tepung adalah senyawa karbon juga, senyawa organik. Jadi, yang dilakukan pertama kali adalah membakar sampelnya supaya cepat bereaksi, ditambahkan CuO. Nah, ini dibakar. Lalu, uap yang dihasilkan itu dialirkan ke air kapur. Jadi uapnya ini disumbat ya, supaya uapnya tidak keluar. Nah, uap atau gas yang dihasilkan dari pembakaran ini akan masuk bereaksi dengan air kapur. Tuh. Nah, kita lihat reaksi pembakarannya dulu. Jadi kalau sampel ini adalah senyawa karbon, gitu ya. Kalau sampelnya adalah senyawa karbon, apabila dia dibakar, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, CO2 ini kan tidak terlihat, ya, karena bentuknya gas. Ya, tidak terlihat. Maka untuk membuktikan bahwa memang hasil pembakarannya adalah CO2, maka dilakukan uji air kapur. Itu untuk membuktikan bahwa gas yang terbentuk adalah CO2. Jika memang gas yang terbentuk itu adalah CO2, maka air kapurnya akan berubah dari jernih menjadi keruh. Ini reaksinya. Kenapa keruh? Karena terbentuk endapan CaCO3. Endapan es ya, solid, makanya dia menjadi keruh. Nah, kalau misalnya ini udah dibakar 5 menit tidak keruh juga, berarti gas yang terbentuk ini bukan CO2, sehingga kita menyimpulkan bahwa sampel ini bukan senyawa karbon, gitu ya. Jadi adanya CO2 ini ditunjukkan oleh berubahnya air kapur dari jernih menjadi keruh. Adanya CO2 menunjukkan adanya unsur C dan adanya unsur O. Nah, selanjutnya untuk membuktikan terbentuknya uap air ya. Jadi nanti setelah ini dibakar udah terlihat ini air kapurnya keruh, apinya dimatikan, selangnya dibuka, sumbatnya dibuka, maka di sini nanti ada seperti embun ya, seperti titik-titik cairan. Ini yang kita uji. Apakah cairan ini benar H2O? Caranya adalah dengan ditempelkan kertas kobalt. Jadi kertas kobaltnya itu warnanya biru. Warnanya biru. Itu kita tempelkan di sini sampai terkena dengan titik-titik air tadi. Kalau nanti ternyata berubah dari biru menjadi merah muda, itulah yang membuktikan bahwa titik air yang ada di sini itu adalah H2O. Berarti ada unsur hidrogen dan ada unsur oksigen. Gitu ya. Baik, ini adalah tampilan dari kertas kobalt. Dan untuk tugas yang kemarin, rata-rata ini tidak menjelaskan bagaimana perubahan air kapurnya dan bagaimana perubahan warna kertas kobaltnya. Memang benar bahwa ini dibakar dulu ya, jadi prosesnya pertama sampelnya dibakar, lalu diuji dengan air kapur berubah menjadi keruh ya, air kapur berubah jadi dari jernih menjadi keruh. Kemudian uji kertas kobalt, itu dari kertas kobaltnya berubah warna dari biru menjadi merah. Harusnya dijelaskannya seperti itu. Baik anak-anak semuanya, jadi pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.